Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki pembahasan yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Yang kelima ini adalah babul muraqabah. Jadi muraqabah itu berasal dari kalimat raqaba yuraqibu, memantau. Makanya ketika seseorang itu memantau segala perintah Allah, dia menjaga perintah Allah, maka Allah juga akan menjaga dia. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan muraqabah itu dia hampir sama maknanya seperti wali. Ya, dan dia menjaga perintah Allah, dia menjaga apa yang dilarang oleh Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali namanya. Maka menyota dengar untuk na waliullah. Angkanya waliullah. Dia menjaga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, menjaga segala sesuatu perintah Allah, maka kebalikannya Allah akan menjaga dia. Ini muraqabah begitu juga. Muraqabah kalau di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu ada level muraqabah. Level muraqabah paling bawah, seorang yakin saja kalau dia dipantau oleh Allah. Yang muraqabah level mayum. Yang mungkin level katanya. Jadi level kita itu kita yakin kalau Allah memantau kita. Walaupun tetap nauri kita mencuci nama. Walaupun ada juga orang berbuat maksiat juga. Tapi pada hakikatnya dia yakin kalau Allah terus memantau dia dengan adanya dua malaikat, Raqib dan Atid. Itu yakin. Ba'anumi katanya, nah yakin Raqib Atid, nah ya Raqib mencatat ini, Atid begitu juga. Ya, seorang yakin nanti akan dijaga oleh ketika masuk ke dalam kubur mungkar nakir. Gedepu ya, ini level katanya. Kemudian level ke atasnya lagi, ini muraqabah kalau level paling atas, Pak. Nanti ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat paling atas. Kita level pertama hanya yakin saja. Nanti tapi ka menjepit hana yakin ke Allah. Jadi yakin ke Allah untuk wate ka pumpun ya, ka tutah yang yakin. Tapi ketika tidak diberikan jalan keluar oleh Allah, nya hana yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah level muraqabah model-model katanya. Tapi level muraqabah sudah level keempat. Itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti para aulia, para syuhada. Bagaimana level keempat? Kata Imam Al-Ghazali, muraqabah level keempat, seorang bagaimana dia menjaga aturan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga segala bentuk tingkah lakunya, tindakannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mana buktinya? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan hamad bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf kan hana galak ke inang raja apa? Galak Nabi Yusuf, bukan hana galak. Begitu juga istri raja galak ke Nabi Yusuf. Ini dibuktikan dengan ayat itu, hamad bihi, wanita ini suka ke Yusuf, wa hamma biha, Yusuf juga suka kepada wanita ini. Tetapi karena Nabi Yusuf pada level keempat sudah muraqabahnya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan linasrifa anhu su', saya palingkan mukanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang level yang keput itu sudah level
mengarahkan anggota tubuh. Ini seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah mencapai murakabah level keempat. Bagaimana level keempatnya Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa takut menghadapi Fir'aun, saya takut ya Allah, ya tega, dia itu akan ingkar kepada saya, bahkan bisa saja dia membunuh saya. Ketika itu Allah mengatakan, la takhafa, jangan takut kalian berdua. Saya melihat apa yang kalian lihat, saya mendengar apa yang kalian dengar. Ini sudah murakabah level-level keempat. Jadi kita bisa ke level keempat dengan cara apa? Melewati dulu level 1, kemudian level kedua, level ketiga, baru bisa sampai level keempat. Dan murakabah ini membutuhkan kepada riyadah. Riyadah itu apa? Riyadah itu latihan-latihan. Seorang kalau tidak latihan, maka dia tidak terbiasa. Kalau di samping dia ada 2 malaikat yang terus memantau, maka nanti ada sudah level takut, level paling tinggi, ya hanya kepikir 2 malaikat, Pak. Yang kepikir Allah mentang, Pak. Ya. Karena takut itu ada 2. Ini mungkin sudah pernah saya ungkapkan, kita ulang-ulang kaji lah, Pak. Al-khawfu martabatani. Takut itu ada 2. Al-khawfu martabatul ammah. Ada takut masih level umum. Bagaimana level umum? Level umum dia cuma beribadah mengharap pahala, mengharap surga, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari bala. Nyawa dia tadanya pekan temayang jamaah di masjid supaya dapat pahala 27 derajat. Kenapa berkorban? Supaya nanti dibangkitkan di padang mahsyar ada kendaraan. Kenapa bersedekah? Lalu bersedekah supaya mentemui pahala tujuh lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kalau ada seorang bersedekah 1, maka akan menjadi 7, akan menjadi 700, dan akan lebih daripada itu. Kenapa tidak berani buat maksiat? Karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya ada pegah baru lain, hai be hanan temayang dia gepetan tsunami lah mendik. Ya nama. Ini level-level katanya, level-level kita. Takut mulai level-level kita. Mengharap pahala, mengharap surga, takut dari neraka, kemudian takut dari azab. Kenapa banyak beribadah? Supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya nama. Tapi ada satu lagi level kedua. Ini namanya level khassah namanya. Level khassah yang ke level-level katanya. Tetapi kita bisa ke level ini dengan syarat latihan-latihan. Apa level kedua itu? Segala sesuatu itu orientasinya semua Allah. Pekan temayang, Allah gayu temayang lu yoda ke Allah. Pekan hanan pegang mati, Allah kagelarang untuk pegang mati. Kayaknya hanan kepikir surga neraka apa? Lebih dahsyat daripada itu. Si fulan ini tidak takut kepada neraka, tetapi lebih takut kepada yang menciptakan neraka itu. Si fulan tidak merindukan surga, tetapi lebih dahsyat daripada itu, merindukan yang menciptakan surga itu. Si fulan tidak mengharapkan pahala, kepo pahala, menyo Allah na ridha, pahala mentemui ridha kan. Maka dia lebih suka lagi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala itu. Ya. Seorang tidak takut kepada azab Allah, yang dia takut yang memberikan azab itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nyoka level-level pun ini. Begitu juga murakabah. Ini dalam murakabah ada beberapa ayat suci Al-Qur'an yang dikutip dalam kitab ini. Salah satunya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum masuk hadis lagi. Karena Riyadhus Shalihin itu memang hadis. Ini ada beberapa hadis, tapi kita ambil nanti 2 hadis saja. Kita usahakan tiba-tiba 2 hadis saja. Kita baca secara umum. Ya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Jadi Allah memperkenalkan diri. Ini konsep murakabah. Murakabah itu setiap gerak tingkah laku kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa yakin sama CCTV, Pak? CCTV yakin kenapa? Waktu tatamong dalam satu mall, pusat perbelanjaan, yang dulu kita lihat pun nah CCTV. Waktu berada di lampu merah, yang pun dakalan pun nah CCTV, hana tancap gah hanya boleh. Hai depu, mahai depu, pekan hana CCTV. Jadi yang terbayang kita apa CCTV dulu, Pak. Maknanya murakabah itu sudah ada, tapi murakabah duniawiyah namanya. Kita dipantau secara duniawi, Pak. Itu kita yakin.
Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang pertama sekali melihat kita bangun tidur adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja iblis dengar, iblis dengar, jin dengar, syaitan dengar. Makanya alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Tatkala kamu bangun tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, yang pertama sekali memantau saya dan tahu apa yang kamu lakukan adalah saya, kata Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Orang lain dengar mendung, ya, dengar mendung. Bisa saja nanti 1-2 iblis yang jaga, Pak Umar jaga tipilan hek dia jaga menu. Ada juga iblis ketika kita baca doa ketika mau tidur, yang ada iblis, Pak. Besok pagi dia baru kembali. Maka malam itu tak ada iblis, hanya iblis, Pak. Makanya yang pertama sekali memantau kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat lain, Pak. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini kita berbicara tentang hal gaib. Gaib itu ada 2. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi, segala sesuatu yang disembunyikan dari kita. Nanti drongan getanya, gecok harta getanya atau benda kita disembunyikan di tempat lain, sehingga kita tidak tahu. Ini namanya gaib nisbi. Ya, nih Mbak, gaib nisbi. Benda itu diketahui oleh orang lain, tidak kita ketahui. Tetapi ada satu lagi namanya gaib mutlak. Siapapun tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak nampak iblis dan setan karena kita berada di alam lain. Ya, nama. Itu gaib nisbi namanya. Tetapi gaib mutlak, gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Apa itu? Surga, neraka, kiamat. Anda tahu depu apa? Bagaimana padang mahsyar kecuali digambarkan dalam Al-Quran? Bagaimana alam barzah kecuali digambarkan dalam Al-Quran? Bagaimana kehidupan surga kecuali digambarkan dalam Al-Quran? Bagaimana kehidupan neraka kecuali digambarkan dalam Al-Quran? Memalaikat Jibril menteng hana getepu ganyan pajan ganyan akan meninggal dunia, hana getepu. Memalaikat Jibril saja, kalau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah beliau dikatakan al-muwakilu, sebagai wakil Allah untuk menurunkan hujan, untuk menurunkan angin, untuk menghembuskan angin. Apakah angin itu angin badai atau angin rahmat? Tapi Jibril hana getepu sih, Pak. Pajang keman hana getepu, Pak. Karena ini namanya gaib mutlak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk saja hadisnya. Ini ayatnya ada berapa ayat, enggak usah kita baca lagi. An Abi Dzar. Jadi hadis ini dari Abu Dzar. Hadis tentang apa ini? Hadis tentang muraqabah. Kalau kita terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pertanyaan iseng-iseng. Menyo Allah dipantau katanya. Untuk apa 2 malaikat ini? Menyo Allah gecabut nyawa katanya. Untuk apa malaikat Israel? Menyo Allah gepanco bumonyo. Untuk apa malaikat Israfil? Ya, nih Pak. Menyo Allah getangani manusia di alam barzah. Ketika bertanya di alam barzah mungkar nakir, untuk apa dikirim malaikat itu lagi? Kenapa tidak langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini mungkin muncul beberapa malaikat yang nak ditamping katanya, ini sebagai saksi saja di padang mahsyar. Kedua malaikat catatan, kedua malaikat belum tentu diterima oleh Allah. Yang bikin dua malaikat dicatat diterima oleh Allah, tidak semua kejahatan yang dicatat oleh malaikat diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai saksi saja. Makanya ketika di padang mahsyar malaikat mengatakan, ya Allah, si fulan sudah berbuat ini. Oh tidak, kata Allah. Neco amal ibadah pak muka nirom, kata Allah. Malaikat mengatakan, saya saksi ya Allah, si fulan bangun tengah malam. Saya saksi ya Allah, si fulan bersedekah. Betul, kata Allah. Anta ta'rifu zahir wa ana a'riful batin. Ron zahir ni tepu, tapi ron batin ni lo tepu. Itu mayang ke gara-gara lon. Ibu sedekah ke gara-gara lon. Maka amal ibadahnya ditolak semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 malaikat sebagai saksi saja, Pak. Ya, nih Pak. Mungkar nakir begitu juga sebagai saksi saja. Bagaimana saksi saja? Di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, ketika mungkar nakir bertanya kepada yang meninggal itu, apa kata mungkar nakir? Ma ra'yuka fi Muhammad? Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh orang meninggal tadi, Muhammad utusan Allah,
diberikan Al-Quran kepada beliau untuk menerangi kami semuanya. Muhammad mengajak kami untuk beribadah, untuk salat. Apa kata malaikat tadi? Kami bersaksi, kami bersaksi kalau kamu adalah orang baik. Malaikat sebagai saksi, ya. Maka jangan percaya ke mungkar nakir. Itu sebagai saksi saja. Kalau takut sudah level tinggi, itu takut semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi perlu kepada riyadah, latihan-latihan. Apa hadisnya dari Abu Dzar? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi hadis ini juga sebelumnya dari Muaz bin Jabal. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nyo ketika di Aceh, jaga drol ni Pak, jaga drol. Pekan ikan dan ligau, hanjit tak buat sembarangan. Ketika kita berada di Bali, aurat-aurat kadu. Pada tanya, "Hai engku, peci hau aurat hau kadu." Hana toturi ni hana buku, hana buku hana toturi. Be jojo Bali dia jauh Jakarta, Pak. Ketika jauh Jakarta, ke penampilan ke lain, Pak. Pada tanya pekan, hana toturi hana buku hana toturi, Pak. Menyo di Aceh, hai ramai taurun turi, ramai taurun turi. Berarti murakabah dia masih apa namanya, masih nol. Hana murakabah makanya. Makanya takut kepada Allah dimanapun kita berada. Apakah dalam keadaan, ini kalau istilahnya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dalam keadaan miskin takut ia ke Allah. Ketika kaya ia ke Allah. Ketika sakit ia ke Allah. Ketika kerja pulih ia ke Allah. Karena biasanya seorang itu berterima kasih dan takut kepada Allah ketika dalam keadaan gazim. Nyote kasih Allah na tulung lulu juga ya kasih udan. Wate jo kaya yang penting ada ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika fakir, ketika kaya, ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan lapang. Ini maksud ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita terus dipantau oleh Allah. Dajak kena ke pantau, dajak gede ke pantau, dajak gede ke pantau, mandu ke pantau. Makanya ada di dalam satu riwayat, ada seorang syekh, seorang tuan guru, dia punya banyak murid. Rupanya di antara murid-muridnya itu ada yang paling dia sayang. Satu orang paling dia sayang. Anehnya, yang disayang itu adalah anak kecil masih. Sehingga membuat senior-seniornya itu merasa terusik dan terganggu dan merasa dikucilkan oleh gurunya. Wahai tuan guru, pekan sayang anak banyaknya. Anak banyaknya ban, umurnya baru, lah kemudian pengalamannya belum ada, ilmu kami lebih banyak daripada ilmu dia. Kemudian tuan guru ini memanggil semua murid-muridnya, kemari, coba kemari. Gepo barih dia mandu. Dah yang senior yang paling hebat dah, dang ini. Dah ilmu yang paling lu, dang ini. Dah yang kadrib kat murno, dang ini. Dah yang dia itu sangat tekun beribadah, dang ini. Kemudian terakhir dipanggil anak kecil tadi. Mereka ada berapa orang? Sekarang begini, saya akan menyuruh kalian untuk menyembelih burung merpati ini, tapi sembelihlah di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan kemudian setelah itu kalian kembali kemari. Gejuk yang pun merpati gejuk pun sampai anak kecil tadi gejuk merpati. Fikin gejuk je. Dah sekarang kalian cari tempat yang tersembunyi yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, sembelihlah merpati itu di situ dan kembali kemari. Rupanya yang pertama, yang kedua sudah dia menyembelih dan langsung balik ke tuan gurunya. Yang anak banyak bunuh, bolang balik-balik nam. Awaknya kayak pekeh mendung, cukup bodoh anaknya. Hai tempat yang strategis untuk menyembelih. Nak tahu dia. Kami ini karena sudah pengalaman, kami tahu mana tempat-tempat yang strategis yang tidak diketahui oleh orang lain. Semua murid-murid menyaksikan kalau yang tadi murid tadi itu yang paling kecil itu belum hadir di situ lagi. Ketika murid itu hadir, dia masih membawa pisau dengan burungnya. Sehingga yang senior tadi mengatakan bodoh dan tidak patuh kepada guru. Nyo hana patuh kepada gure, maka kadurhaka nyo gure, hana patuh kepada gure. Dia gure menyuruh menyembelih tapi dia tidak sembelih. Tuan guru mengatakan kalian tenang saja dulu. Sekarang saya akan bertanya kepada dia. Ya, ditanya kepada, kenapa kamu tidak menyembelih merpati ini? Dia jawab dia anak benar.
Tuan guru menyuruh saya untuk menyembelih di tempat yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Tapi setelah saya pergi ke satu tempat, saya seperti dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah namanya, Pak. Sehingga saya cari tempat lain. Hana nyaman lun. Walaupun ana urang pantau Allah ke pantau lun. Lun pindah lun ke tempat lain. Allah memantau saya sehingga saya tidak bisa menyembelih merpati ini. Ketika itu apa kata tuan guru itu? Wahai murid-muridku, inilah kelebihan muridku yang satu ini. Muraqabah sama dia sudah pada level-level tinggi, Pak. Walaupun dia masih anak kecil. Ya, Pak. Dia merasa diri dia terus dipantau oleh Allah. Kenapa? Karena dia memantau Allah dan Allah terus memantau dia. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejahatan yang sudah kita buat. Kita jangan salah paham terhadap hadis ini. Kita sudah berbuat jahat, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu akan menutupi kejahatan ini. Ya, nyanpu maksudnya. Jadi bukan berarti begini nanti. Hana pupu lembaga aju kejahatan, kejahatan itu lembaga kebaikan. Kebaikan akan menutupi kejahatan ini. Betul menutupi kejahatan. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, makna menutupi itu bukan menghilangkan. Kejahatan itu masih ada. Jadi ketika kita melakukan kejahatan, kita bertaubat, bukan berarti oh hana aja le kejahatan kagak ada mendung gara-gara lu bertaubat, tidak. Kejahatan kita masih ada. Nanti di padang mahsyar dinampakkan ini kejahatanmu, ini kebaikanmu. Kira-kira kita mau surga apa neraka kata Allah. Kebaikan kamu bertaubat. Kejahatan kamu memenuhi langit dan bumi. Cipikile hon tamu surga apa neraka. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan tamhuha akan dihapus, maksudnya ditutupi. Contoh, ini tulisan apa namanya dalam kitab ini Riyadhus Shalihin, tulisan-tulisan ini kita ambil setipu, Pak, tak setipu. Babul muraqabah, tak setipu, tapu memang dengan setipu. Kita tulis lain dengan pensil kita tulis. Apakah tulisan yang ada di sini itu bisa berubah? Tidak. Apakah tulisannya hilang? Juga tidak. Kita buktikan ketika kita ingin melihat tulisan yang dulu, takrok demangan, Pak, takrok. Jadi apa stipu tadi kita kerok kembali. Ketika kita kerok nampak kembali babul muraqabah. Inilah maksudnya. Buatlah kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu akan menutupi kejahatanmu. Maksud menutupi bukan menghilangkan. Artinya getutuk mentang. Ya, getuk. Lagi katanya penajihan. Nah, urung mengkawin. Menjak pesta. Omai sampai umpung manok. Ya, Pak. Karena bek hana moh sagai ngenurung jamen tu, maka getuk umpung manoknya, getuk. Apakah ketika getuk umpung manok kagak hana umpung manok mendang nali hinane, Pak. Inilah maknanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu sering berbuat jahat, maka tutupilah kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berinteraksilah dengan manusia dengan yang baik. Kita bisa mencari pahala dengan diri kita dan melalui orang lain, Pak. Jangan kita minta pahala, Pak. Maka cari pahala itu banyak sebenarnya. Hana meceh kita nyota berusaha untuk mendemai pahala. Kita melalui orang lain saja sudah bisa dapat pahala. Ya, nampak. Kita nyota tersenyum saja sama orang lain, membuat orang lain senang. Kau mendemai pahala, Pak. Pahala dapat dari orang lain. Ya, nampak. Ketika orang lain senang sama kita, kamu demi pahala katanya. Yang lainnya, malum senang tak, tipulan senang tak, kamu demi pahala katanya, Pak. Jadi makanya berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Supaya apa? Setiap orang demi pahala. Ibu doa di orang lain, hana kayu orang lain, Pak. Ya Allah, jodoh tak lingkungan, nepampul cahaya Allah, nejombi Allah. Doa dari kau, Pak. Ya. Karena gara-gara apa? Kita berinteraksi sosial dengan beliau dengan interaksi yang baik. Sekarang hadis yang kedua. Yohana buku. Kita 15 menit lagi ya. Ya, sebenarnya intinya memang di hadis yang kedua ini, Pak. Ya. Memang agak panjang sedikit tapi tidak ada masalah. Kita baca yang ininya saja. Kita baca secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas umurnya masih 9 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Ibnu Abbas lah salah satu sahabat yang Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Ibnu Abbas ketika dia mau meninggal, sebelum meninggal dunia dia sudah buta, Pak, kabuta, Pak.
Padahal kejadian itu belum terjadi lagi. Tetapi Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril, beritahu ke Nabi Muhammad, kalau nanti anak yang selalu bersama dia, sebelum dia meninggal dia akan buta. Anak dia tapu, Pak. Ya. Ini Ibnu Abbas. Maka jangan katanya, ketika ubud tak yuja aja ulama Pak, dia aja nguru malim. Beja nguru hana jeroh, Pak. Ya. Menyogeja nguru ya hana jeroh, doa katanya hana jeroh, Pak. Katanya main nguru hana kemah, Pak. Hana yang semayang. Maka anak kita nanti juga maka tidak akan salat juga. Ibnu Abbas, orang tuanya memang menyuruh main ke Nabi Muhammad gede. Kemana Nabi Muhammad pergi selalu diikuti, Pak, oleh Ibnu Abbas. Ketika itu hadis ini khusus untuk Ibnu Abbas. Hadisnya, Pak, bagaimana luar biasanya Ibnu Abbas. Hadisnya khusus untuk Ibnu Abbas. Walaupun khusus untuk Ibnu Abbas, kita juga bisa mengamalkan hadis ini. Ya. Apa hadisnya? Maka Rasulullah kita tidak menjumpai hadis lain kecuali dari Ibnu Abbas. Rasulullah kalau sudah mengkhususkan untuk seseorang, maka hadis ini tidak pernah diulang lagi, Pak. Hadis ini ketika Rasulullah membaca, wahai Ibnu Abbas, ya hantar dia berita baru lain. Tetapi kita ketika sudah mengajarkan orang lain, ini pengajaran ini kita ajarkan lagi sama orang lain. Kita ajarkan lagi sama orang lain. Ya, lagi guru kalau mengajarkan murid, ini matematika begini. Ketika dia pergi ke sekolah lain, seperti itu juga diajarkan. Terima kasih.